termasuk orang kerdil di hutan itu yang mendekati daerah saya ini. Oh, orang yang tinggal di hutan. Iya, maksudnya orang ya? yang tinggal di hutan. Orang kerdil wujudnya. Orang kerdil ya, itu bukan ya setengah goib tapi bisa dilihat, bisa dipanggil. Jadi orangnya ya kerdil-kerdil semua. Kalau rumahnya ya di atas pohon itu ya kurang lebih ya 1.500-an lah. Banyak sekali Ya, ya. banyak. Satu desa ya, itu satu lokasi, satu bukit itu. Oke teman-teman, kali ini kita berada di Lembah Harapan bersama Abah Mukit ya. Ya. Nah, menurut saya Abah Mukit. Nah ini sangat unik dan antik ya, yaitu tinggal jauh dari pemukiman, jauh dari perkotaan, di pinggir bantaran sungai ya. Di sini ada banyak sekali hal-hal mistis, pengalaman gaib, dan kita akan langsung saja menanyakan ya, atau kita wawancara dengan Abah Mukit ini atau pemilik dari lokasi ini yang sangat luar biasa sekali. Ya Abah Mukit mungkin bisa berbagi ke teman-teman. Abah Mukit, saya lihat tadi itu ada banyak sekali burung gagak. Abah Mukit mungkin bisa diceritakan, kan konon katanya masyarakat di sini itu lokasi penyembelihan burung gagak untuk ritual magis. Gimana mungkin ini karena kita menyembelih gagak itu dari leluhur kita dulu, mulai zaman dulu itu gagak sudah dipakai untuk ritual, tapi sekarang itu banyak yang dirubah karena karena perubahan adat ini sudah nggak kayak sekarang. Jadi gagak sendiri sekarang termasuk di daerah kita ini, wilayah Lembah Harapan sendiri, daerah Mojokerto atau Jawa Timur ini hampir punah. Ya, sangat langka. Hampir punah. Nah, ini saya mengambil gagak dari luar pulau. Luar pulau ini termasuk Bali, Sumatera, Papua. Ini kita datangkan, kita ternak di rumah, dan siapa saja yang membutuhkan untuk bahan ritual, baik untuk apa saja, saya siap. Karena saya sendiri yang motong, dan saya juga bagian dari leluhur kita untuk motong gagak dari dulu sampai sekarang, karena saya sendiri yang melaksanakannya. Iya, Abah Mukit ini kan tepatnya di lereng gunung apa kalau? Ya, kalau di sini di Apit gunung, kalau di sini gunung semua, karena ada gunung Anjas-Moro, gunung Gunung Kukusan, ada gunung Kuncung. Tapi terutama ini bukan gunungnya, tapi anak gunung termasuk ini ada Bukit Semar, ada bukit termasuk Watu Bucet, Watu Lombong, Watu Lawang, itu ngumpulnya juga di sini, gitu loh. Makanya termasuk daerah saya sini, daerah Lembah Harapan ini bukan daerah wisata. Siapa saja yang untuk mencintai alam silahkan datang ke rumah saya. Silahkan menikmati suasana alam. Tapi kalau wisata, mohon maaf, karena kita nggak mau izin wisata, karena bukan pariwisata. Dan tempat wisata. Gitu. Oh ya, Abah Mukit asli memang sejak kecil tinggal di sini orang tua. Saya asli kelahiran Banten, Serang. Tahun 42 lahir saya. Tahun 52 saya diboyong ke Pacet, Mojokerto, dan saya menempati daerah wilayah sini tahun 2000. Tahun 2000. Iya, dengar-dengar ini yang cukup cukup viral juga di jagat media. Abah Mukit ini selama mengelilingi atau menggembara di atas gunung ini sering ketemu semacam komunitas atau mungkin perkampungan uwil. Itu mungkin Abah Mukit bisa cerita. Di situ kalau uwil ini lain, karena uwil itu bahasanya dulu itu ada termasuk orang yang mempunyai pesugihan toyol itu, dan majikannya sudah pulang atau sudah meninggal, larinya ke sebelah selatan Lembah Harapan ini berwujud sebagai welto. Nah, welto itu
itu bisa dimanfaatkan oleh warga-warga yang masih mempunyai hubungan spiritualisme. Tapi kalau kalau daerah wilayah bukan wil, ini masalah orang hutan, termasuk orang orang kerdil. Orang kerdil di hutan itu yang mendekati daerah saya ini kurang lebih dari 10 kilo lah. Itu ada termasuk orang hutan yang termasuk orang kerdil itu. Oh, orang yang tinggal di hutan. Iya, orang yang tinggal di hutan. Orang kerdil wujudnya. Orang kerdil ya. Itu bukan ya setengah goib, tapi bisa dilihat, bisa dipanggil, bisa dikasih makan, karena yaitu ya juga nggak pernah mengganggu. Saya juga nggak pernah mengganggu, tapi kalau saya ke sana saya bawakan makan, ya dimakan gitu aja. Tapi mungkin lain kali, lain waktu mungkin saya juga kepingin didatangi gitu. Didatangi. Itu sampai saat ini ciri-cirinya selain kerdil pendek, pakaian atau perumahan atau berapa jumlahnya satu kampung? Itu satu kampung itu ya nggak kenal bahasanya. Saya sini kalau saya sih kalau ngarani kan, saya ngarani kampung Begebluk gitu aja. Kampung Begebluk. Jadi orangnya ya kerdil-kerdil semua. Biasanya tiap hari ya mengambil duk yang di aren itu. Itu disisihkan biar nanti kalau ada orang nyari aren biar diambil, tapi tukar makan itu tadi. Oh, membantu mereka menyediakan lidi dari aren. Bukan lidi, arennya, duknya itu, duk. Oh, duk. Ya, pakai sapu itu. Duk sapu aren itu. Ya, itu. Kemudian dengan harapan warga sekitar yang datang ke situ membawakan makanan. Ya, terutama saya sering ke sana itu ya saya bawakan makan. Tuh, jadi seperti itu. Rumah-rumah atau pakaiannya seperti apa mungkin? Kalau rumah pakaian ya, kalau rumahnya ya di atas pohon itu, di atas pohon-pohon aren itu ada ya sekedar ya kayak gerumbul-gerumbul gitu aja. Enggak. Dari dedaunan, ranting-ranting gitu. Pakaiannya juga dari kulit-kulit kayu gitu. Pakaian juga dari kulit. Ya luar biasa. Kalau masih kecil ya nggak pakaian, tapi mungkin kalau sudah besar-besar ya pakaian dari ranting-ranting dari kulit kayu, kayak orang Dayak gitu. Tapi bukan kelihatannya bukan kayak orang Dayak, kan sudah kelihatan Dayaknya, tapi kalau ini kan masih alami, jadi masih alami, orangnya ya sama, nggak besarnya sama gitu, tapi suaranya saya nggak ngerti. Suaranya bahasanya nggak ngerti. Cuma kalau saya ke situ ya saya kasih makan, habis itu saya bawa tuh pulang gitu aja. Kira-kira yang Abah Mukid ketahui itu jumlahnya berapa dari laki-laki, perempuan dan anak-anak? Ya kurang lebih ya 1.500-an lah. Banyak sekali Pak. Satu desa itu satu lokasi, satu bukit itu. Satu bukit itu dikuasai orang ya, termasuk orang kerdil itu. Satu bukit dikuasai orang kerdil, ada sekitar 1000-an orang pendek-pendek itu. Makanannya selain mungkin yang dibawakan oleh masyarakat di alam itu, makan apa saja? Ya makan bahan mentahan ya, kayak terempos yang kayak juwet itu, terus bondang, terus ada lagi yang ya rukem, ya pokoknya makan buah-buahan. Atau juga pernah mendapati sedang berburu babi hutan atau pernah. Mereka kebanyakan makan buah-buahan, baik buah di bawah tanah maupun buah di atas tanah. Oh, termasuk umbi-umbian. Ya itu kayak suwek. Uwi itu kan, kalau uwi di hutan itu kan banyak, bangkong banyak. Ya kayak gembili itu kan banyak, di hutan itu banyak. Iya. Kalau di atas kan termasuk pohon nangka, buah nangka itu banyak, manggis itu kan banyak. Ya sentul banyak di atas. Oh, sentul juga banyak di ya seperti itulah. Iya. Enggak satu atau beberapa orang hunian atau orang kerdil tersebut turun sampai lebih dekat ke pemukiman warga ini, Pak? Nggak ada kalau daerah sini. Cuma saya dulu waktu masih istri saya yang di Dawar Bandung itu dulu, saya nangkap satu, sempat saya karciskan dulu. Sempat saya karciskan di Dawar Bandung, tapi akhirnya saya diberontak sama Dispora, Dinas Pariwisata, disuruh mengembalikan gitu. Saya kembalikan. Jadi itu tahun 2000
tahun 2005 kalau nggak salah. Sekitar tahun 2005 membawa satu. Iya, saya ajak pulang satu, saya bawa satu, dan itu saya karciskan di rumah. Karcis gitu di loh. rumah, Ya, banyak yang berbondong-bondong Ya. lihat. ya, akhirnya ya itu tadi. Pihak. Padahal saya bawa itu ya memang saya karyakan, saya karciskan waktu itu. Iya, Itu buat bangun masjid, musola, iya. ya buat termasuk jalan itu. Akhirnya ya Fasilitas umum dan kita karena ada aturan pemerintah kita kembalikan dikembalikan. ya sampai sekarang. Sekarang ini sudah lama saya nggak. Ada rencana untuk kemudian mendatangkan lagi nggak ke lokasi ini ya? Mungkin satu atau dua. Bahasanya seperti apa, Pak? Kalau bahasanya ya nggak ngerti saya bahasanya. Jadi kalau manggil temannya itu ya apa itu itu diikat di Kali. di kayu, itu dipukulkan ke tanah gitu, blek gitu aja. Itu Oh. setahu saya. Tapi kalau bahasanya lain saya nggak ngerti. Jadi kalau manggil temannya itu itu ditali, habis Iya. ditali dipukulkan ke tanah. Ke tanah. Gitu, iya. Itu sudah datang datang semua ya. Ada makanan, Ada itu saya makanan dikasih. tapi enaknya itu nggak nyerang orang gitu loh. Jadi habis ngambil makan ya nyimpan kita. Kalau ada orang itu sebenarnya sembunyi, tapi kalau kita bawa makanan apa itu ya datang gitu. Iya. Iya, waktu zaman Megawati jadi presiden itu dulu mau dibentuk desa gitu kok. Dulu zaman Megawati dulu. Tapi berhubung ada apa itu kepala banteng yang besar itu diambil sama apa itu tulang ular yang putus itu ya udah itu nggak sampai terjadi dipakai wisata situ tanpa dibentuk rumah bentuk desa nggak sampai situ putus. Jadi Berarti mereka itu juga seperti kita ya, seperti manusia ya, itu berkelompok dan bermasyarakat itu Iya. dengan iya jenisnya gitu. iya Sama apa? iya jadi ya kelompok-kelompok, tapi kalau sore itu ya jadi satu ngumpul kita di atas itu ya rukun lah. Setahu saya itu. Ya, jadi memang lebih mirip manusia. Kalau dari sini ya kurang lebih 10 kiloan. 10 km dari sini di atas bukit tertentu dan Ya, ngumpul sekitar 1000 makhluk itu. Yang masih sangat itu daerahnya daerah Gunung Pogak lewat Jokomojong gini. Jadi kalau lewat sini Gunung Semeru ini turun ke bawah langsung naik. Itu bisa. Kalau hutan ya seperti itulah. Bilang angkernya hutan kayak apa saya nggak tahu angkernya hutan. Ya. Selain Sebetulnya- Pak Muslik sendiri, mungkin ada beberapa warga yang juga mendapati atau pernah menyaksikan makhluk itu, Pak. Oh pernah ada, Banyak tapi ada kemarin itu barusan meninggal kemarin itu teman saya yang di Pelosok Lebaran itu ikut bawa saya bawa pulang itu satu itu ikut bawa. Berarti bersama temannya ikut Ya. membawa satu orang Kalau nggak salah ada 4-5 orang kok yang tahu. yang tahu Ya, yang tahu tempatnya. pemukiman orang Bunian itu tersebut. Gitu. Nah, Dan ketika ada salah satu anggotanya yang dibawa itu teman-teman yang lainnya nggak nyari kira-kira. Oh, enggak apa-apa. Karena kita sudah kenal gitu. sudah bersahabat karena sudah kita sering, sudah setengah kenal lah. ya, gitu. sering ngasih makan, Ya. mereka juga sering Oh, membawakan. waktu itu ya nggak lama di rumah dawar saya itu nggak lama, nggak kembalikan sana. Berapa hari saja, Pak? Ya kurang lebih ya 1 bulanan lah. 1 bulan Ya. dari Mandar Belantong dikembalikan lagi. Ya, terima kasih Pak Mukid Ya. atas waktu dan Mari. kesempatannya. Semoga bermanfaat.